Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami sering berdoa, kami sering memohon, kami sering meminta karena problem kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa untuk belajar, beriman, percaya kepada Putra Yesus. Seperti yang dialami oleh Hana, ibunda dari Samuel, ibunda dari Nabi Samuel. Bantu kami ya Bapa untuk terus bertekun dalam doa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa, amin. Sejujur-jujurnya pasti kita mengalami kesulitan juga dalam berdoa. Kita bisa putus asa, kita bisa kecewa, kita bisa marah. Karena apa yang kita minta seringkali tidak selalu sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan itu pula yang dialami oleh Yesus. Ya Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Hari ini kita belajar dari Hana, ibunda dari Samuel, yang mengeluh bahwa dia tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Demikian juga kita seringkali begitu. Tetapi juga kita banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini yang kita sudah berdoa. Novena, rosario, apapun juga untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Tapi betapa sulitnya juga. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk terus jujur apa adanya. Untuk terus tekun memohon dan memohon. Terus mohon sampai kapanpun. Sampai saatnya Tuhan sendiri mengungkapkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Nah, kita bisa belajar dari Hana bagaimana doa kita itu bertumbuh, berkembang, menjadi mendalam. Tidak sekali jadi. Tidak sekali kita mohonkan akan jadi. Jadi kita bisa melihat pasti Hana mengalami kesulitan karena tidak bisa dapat anak. Maka dia menangis terseduh-seduh di sinagoga dan mohon kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan bahwa anak yang akan dilahirkannya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa itu karena doanya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu pula yang menjadi syarat bagi kita supaya doa kita menjadi doa yang bertumbuh, berkembang, ya, mendalam, tidak bersandar lagi pada kekuatan kita sendiri, tapi pada kekuatan Allah. Juga karena bantuan dari Imam Eli. Nah, ini juga ada sesuatu yang bagi kita harus kita sadari. Sekali lagi ada 4 tahapan atau 4 dinamika dalam perkembangan hidup kita. Doa kita tidak cukup hanya doa vokal, doa mulut. Meskipun itu penting, doa mulut. Kita sungguh-sungguh berdoa, Bapa kami, Salam Maria. Kita juga dengan doa pikiran. Kita mengharapkan pikiran kita kepada siapa saja orang yang kita doakan, kita inginkan doakan dengan pikiran. Ya, fokus dengan membaca sabda Allah pikiran. Lalu dengan hati. Berdoa dengan pikiran dan membaca sabda Allah, membaca seperti Yohanes membaca kitab suci perjanjian lama di padang gurun terus menerus sampai mengerti siapa Yesus itu. Demikian juga dengan Hana, terus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lalu dengan hatinya sebagai seorang ibu, seorang wanita. Ya. Mulut, pikiran dan hati adalah berfokus pada diriku sendiri. Ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Tapi ada satu yang penting. Satu lagi itu doa kebenaran dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya berfokus kepada diriku sendiri, tapi berfokus kepada Tuhan. Roh dan kebenaran. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Dalam diam, dalam hening. Roh dan kebenaran diungkapkan dalam diam dan hening. Maka saudaraku, mari kita kembangkan ya doa-doa yang berfokus kepada diriku, tapi juga akhirnya berfokus kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Kau kehendaki bagiku? Aku ingin piala ini berlalu daripadaku, tapi Engkaulah yang segala-galanya. Maka mari saudaraku,
Kita tidak pernah boleh putus asa, tapi kita juga dalam doa harus berkembang dan bertumbuh. Tidak hanya berfokus kepada keinginanku, tapi berfokus kepada Tuhan, apa yang kau inginkan bagiku. Semoga saudaraku terkasih, doa-doa kita bertumbuh dan berkembang dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran, dengan hati, dengan mulut, tapi akhirnya kita diam dan hening. Terjadilah padaku menurut perkataanku seperti Bunda Maria, seperti Yohanes dan Pemandi, seperti Hana, seperti Teresa Avila, berdialog dengan pikiran, dengan perkataan, dengan hati. Tapi pada akhirnya, let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, mari kita bertumbuh berkembang dalam iman, harapan, dan kasih, dalam kesabaran, dan mengizinkan Tuhan untuk bertindak atas hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, dan semakin tumbuh berkembang rohani kita. Bapa,